Kota B, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Cuaca panas ekstrim melanda Kota Palu hingga mencapai 35 derajat Celcius. Ratusan personel Polri dikerahkan untuk menjaga keamanan menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Kendaraan odol marak beroperasi di Sulawesi Tengah dan menjadi salah satu pemicu kerusakan jalan. Fenomena cuaca panas ekstrim tengah melanda sejumlah daerah di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir termasuk Kota Palu. BMKG mencatat suhu di sejumlah kota menembus lebih dari 30 derajat Celcius. Fenomena ini terjadi akibat gerak semu matahari yang saat ini berada di selatan Khatulistiwa, sehingga radiasi matahari lebih kuat dirasakan di wilayah tengah hingga selatan Indonesia. Kondisi serupa juga terjadi di Kota Palu. Dalam sepekan terakhir, suhu maksimum di kota ini mencapai 35 derajat Celcius, dengan udara terasa lebih panas dan kering dari biasanya. Prakirawan cuaca di stasiun BMKG Meteorologi Mutiara Sis Al-Jufri Palu menyebutkan panas tersebut masih dalam batas normal, namun menjadi bagian dari fenomena nasional yang sedang terjadi. Dari 1 minggu sebelumnya kan sering hujan. Nah, kemudian hari akhir-akhir ini jadi semakin panas dan hujan juga sedikit. Itu juga dampak dari fenomena tersebut. Untuk daerah Palu, untuk 3 hari terakhir ini suhu mencapai 35 derajat. Suhu rata-rata ya? Suhu rata-rata, suhu puncaknya lah, suhu puncak yang terjadi di tiap harinya. Panas juga dipengaruhi angin timur dari Australia yang membawa massa udara kering sehingga pembentukan awan berkurang. Hal ini menyebabkan hujan mulai jarang turun dan udara terasa lebih terik saat siang hari. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama saat beraktivitas di luar ruang saat siang hari. Fenomena ini diperkirakan berakhir saat awal musim hujan, pada akhir Oktober hingga awal November mendatang. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran tahun 2025, pengamanan ketat dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai daerah. Tak terkecuali di Sulawesi Tengah, ratusan personel kepolisian melakukan patroli keamanan. Polda Sulteng menggelar apel siaga dan patroli keamanan menjelang 1 tahun masa pemerintahan Kabinet Merah Putih Minggu siang. Apel siaga dipimpin langsung Kapolda Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Polisi Agus Nugroho di depan Mapolda Sulawesi Tengah. Sebanyak 200 personel disiagakan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Pengamanan tersebut berlangsung mulai 19 hingga 21 Oktober 2025 di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Setelah apel siaga, personel Polri tersebut selanjutnya bertugas melakukan patroli ke tempat-tempat keramaian dan wilayah rawan terjadinya tindak pidana. Menjelang 1 tahun di pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, dalam rangka mengantisipasi situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, kita melaksanakan patroli di mana personil yang kita libatkan dalam operasi ini sejumlah 195 personil.
Personel keamanan diminta melaksanakan patroli secara dialogis untuk memberikan imbauan serta pesan Kamtibmas kepada masyarakat. Patroli secara humanis diharapkan dapat memberikan masa aman dan nyaman bagi masyarakat. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Setelah sempat melambung, harga cengkeh di sejumlah daerah turun signifikan. Di Kota Raya, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Motong misalnya, harga cengkeh turun hingga Rp10.000 per kilogram. Penurunan harga tersebut berlangsung sebulan terakhir. Harga jual cengkeh saat ini rata-rata turun hingga Rp10.000 per kilogram. Jika sebelumnya harga jual cengkeh mencapai Rp112.000 per kilogram, maka kini turun menjadi Rp104.000 per kilogram. Anjloknya harga cengkeh ini disebabkan selain karena masa panen yang melimpah sehingga stok banyak, juga karena permintaan pasar yang mulai berkurang. Selain di Parigi Motong, daerah penghasil cengkeh lainnya di Sulawesi Tengah adalah Toli-Toli. Penurunan harga ini berdampak pada pendapatan petani meski tidak terlalu signifikan. Cengkeh merupakan salah satu tanaman primadona masyarakat Kecamatan Mepanga dan sumber pendapatan selain dari hasil pertanian. Sekarang lagi turun, Mbak. Lalu itu saya jual pertama itu 106, sekarang 104. Kalau harga panen-panen sebelumnya berapa, Ibu? Lalu sampai 110, 112. Sekarang lagi agak turun ini. Baik. Ini masih awal-awal panen aja harga begini, biasa masih mau turun lagi. Para petani berharap harga cengkeh bisa melonjak kembali sehingga menambah pendapatannya. Apalagi mereka masih memiliki banyak stok cengkeh yang dipanen beberapa waktu lalu. Rabiatun Latifah dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong.